Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Astria Octavia dengan NIM 242100091. Pernahkah teman-teman mendengar atau membaca kata-kata seperti ini? Seperti ini? Atau mungkin seperti ini? Mungkin teman-teman pernah membaca atau melihat kata-kata seperti ini di media sosial atau bahkan di judul berita, bukan? Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas sebuah fenomena menarik mengenai penggunaan kata tidak baku dalam kajian morfologi. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Yuk kita simak bersama. Penggunaan morfem nge dalam bahasa Indonesia menjadi sangat populer dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam bahasa gaul dan juga media massa seperti penulisan judul berita. Kata-kata seperti ngeliat, ngelatih, ngebuat, ngerasa, dan ngebantu merupakan kata-kata tidak baku yang artinya tidak dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, fenomena ini memiliki pengaruh terhadap pembentukan morfem dan masuk ke dalam kajian morfologi loh. Jadi, morfologi itu apa sih? Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani. Morf yang berarti bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata, meliputi pembentukan dan perubahannya yang mencangkup bagian-bagian dari kata ataupun morfem. Nah, kalau kita berbicara tentang morfologi, pastinya nggak akan lepas dari yang namanya morfem. Jadi, morfem itu apa? Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Contohnya pada kata melihat. Morfemnya adalah me dan lihat. Me merupakan morfem karena menunjukkan subjek sedang melakukan tindakan lihat, jadi melihat. Dalam teori morfologi, kita mengenal dua jenis morfem. Yang pertama adalah morfem bebas dan yang kedua adalah morfem terikat. Morfem bebas bisa berdiri sendiri seperti kata lihat. Sedangkan morfem terikat seperti me harus digabungkan dengan kata dasar agar menjadi kata yang utuh. Fenomena ini melibatkan proses afiksasi untuk membentuk kata-kata baru. Jadi, kata nge adalah sebuah prefiks yang dihubungkan dengan kata dasar untuk membentuk sebuah kata kerja. Pada dasarnya, perubahan ini terjadi karena nge bertindak sebagai morfem terikat yang mempengaruhi kata dasar, menggantikan prefiks baku me yang seharusnya digunakan dalam membentuk kata baru. Perubahan prefiks me menjadi nge menghasilkan adanya kata tidak baku. Prefiks yang benar dan baku untuk kata-kata tersebut bukanlah nge, tetapi seharusnya me, seperti pada kata melihat, melatih, membantu, dan membuat, yang terdapat artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu contoh data yang ditemukan di media massa. Dalam banyak berita atau artikel, kita sering menemui kata ngebantu. Kata ini menggantikan bentuk baku dari membantu. Misalnya, dalam judul berita yang berbunyi, 5 cara bayar PBB online, ngebantu banget. Kita bisa melihat pengaruh penggunaan kata ngebantu yang menggantikan kata baku membantu. Jika kita tidak sadar, sepertinya hal ini tidak mempengaruhi makna katanya. Tetapi jika dicari tahu artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ngebantu ini tidak ada artinya atau termasuk kata tidak baku. Seharusnya yang digunakan adalah kata baku, yaitu membantu. Jadi dalam judul itu seharusnya 5 cara bayar PBB online membantu banget. Ini terlihat lebih formal dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata tidak baku tentu memiliki dampak positif dan juga negatif. Di satu sisi, kata tidak baku dapat memperkaya variasi bahasa, membuat komunikasi jadi lebih cepat dan lebih dekat dengan konteks sosial yang informal. Namun, di sisi lain, hal ini bisa mengurangi pemahaman masyarakat tentang kata baku, terutama dalam konteks yang lebih formal. Dari fenomena ini kita mendapatkan 3 poin utama. Yang pertama mengenai morfologi. Jadi morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari pembentukan kata serta struktur kata dalam suatu bahasa. Yang kedua, penting untuk kita memperhatikan proses pembentukan kata melalui afiksasi dalam morfologi guna memastikan kata tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan yang ketiga, jika pembentukan kata tidak sesuai dengan teori morfologi tadi, hal tersebut dapat menghasilkan kata yang tidak baku. Kesimpulannya, meskipun penggunaan kata tidak baku terasa praktis dan akrab dalam konteks sehari-hari,
Penting bagi kita untuk tetap menjaga penggunaan kata baku, terutama dalam penulisan berita atau komunikasi yang lebih resmi. Karena menggunakan kata baku membantu menjaga standar kebahasaan dan menghindari kesalahpahaman. Sudahkah teman-teman memahami tentang fenomena ini? Saya harap penjelasan ini dapat membuat teman-teman paham mengenai kaidah pembentukan kata. Jadi, meskipun bahasa kita berkembang dengan pesat, tetap penting untuk memahami perbedaan antara kata baku dan juga kata tidak baku. Karena bahasa Indonesia punya aturan yang harus kita jaga, agar komunikasi tetap jelas dan juga efektif. Jika teman-teman menemui fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam media sosial, tulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Sebelum berakhir, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan membeli ikan, pulangnya mampir ke rumah Puspa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.